dulu. Sesi terakhir satu Mas Taufik. Widya dari konten. Oke, ini terakhir ya teman-teman, sesi terakhir. Tapi gini ya, setelah ini kalau kita ada waktu teman-teman ingin highlight sesuatu, nggak apa-apa, kita bisa komunikasi. Buat saya pemahaman teman-teman pers tentang isu lebih penting daripada beritanya sebenarnya. Itu lebih penting karena Anda menjadi elemen terpenting dalam bentuk mindset publik. Jadi saya pikir ini harus kita rayakan bahwa saya hari ini bertemu orang-orang yang membuat negara ini menjadi lebih cerdas. Jadi di sini nih, boleh tepuk tangan itu buat Anda. Iya, ya Mas Tomik. Pagi Pak. Sebelumnya maaf lahir batin Pak. Oh iya, baru ketemu ya Mik ya. Kalau tadi Bapak mengatakan perubahan atau struktur dari administrasi pajak ini tidak dapat terkait dengan proses politik, entah nanti di pemerintahan baru atau di DPR karena terkait dengan undang-undang. Cuma kalau misalkan tanpa bermaksud menyambungkan proses politik di MK, cuma sepertinya aku nggak ikut-ikut loh ya kalau yang gitu loh ya. Enggak, sedikit mau perbincangan dengan Bapak Jokowi waktu lalu itu dari administrasi pajak ini memang di bawah presiden. Jadi karena pajak kan memang jadi instrumen utama. Visinya Pak Jokowi ya. Visinya. Pada perbincangan itu ya, dan yang lebih teknis lagi beliau mengatakan bisa cepat bisa lambat. Kalau misalkan memang hanya butuh Perpres ya bisa cepat. Cuma kalau misalkan memang ada perlu undang-undang kan tentu melalui DPR. Tapi kalau misalkan dari tadi kan Bapak mengatakan memang ada undang-undang yang memang perlu diubah. Tadi undang-undang pajak, kemudian juga kaitan dengan pencucian uang, dan mungkin bisa dijelaskan juga secara lebih detail undang-undang yang memang cakep, pertanyaannya cakep. Ya, saya ngerti Pak. Dan kemudian dari sisi ini Pak, itu kan dari sisi legal atau aturan. Kalau kemudian dari sisi anggaran, jadi Bapak mengatakan itu dari sisi legal tadi kan butuh 3 tahun. Cuma kalau misalkan dari skema yang Bapak paparkan kan, bahwa perlu diperbesar lagi dari sisi SDM, organisasi, dan lagi teknologi. Yang gambar yang segitiga itu yang ada lingkaran. Dan tentu itu kan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tentu terjadi perubahan yang cukup signifikan dari anggaran yang diterima oleh pajak. Mungkin Bapak ada kajian atau mungkin pandangan seperti apa nanti perubahan dari anggaran yang akan diperlukan. Anggaran ketika dia sudah beroperasi gitu. Ya, betul. Dan mungkin bahkan kalau misalkan cukup besar ya bisa jadi nanti di pemerintahan selanjutnya pada 5 tahun itu butuh waktu 5 tahun nanti kan Pak. Ya, mungkin butuh 5 tahun untuk 5 tahun untuk berubah jadi badan pajak. Ini jadi anggaran untuk operasi atau anggaran untuk mengubah? Jadi kalau anggaran untuk mengubah kita bicara investasi, kalau bicara anggaran operasi itu kita bicara running the wheel. Gitu. Anggaran mungkin untuk membentuknya. Oke. Ya. Oke. Good. Oh ya Widya. Pak, kalau tadi yang di bawah Pak Jokowi, saya terlepas dari di bawah presiden atau tidak di bawah presiden, sebetulnya kewenangan untuk 3 poin ini Pak, SDM, organisasi dan teknologi informasi, sebetulnya anggaran Pak. Iya, anggaran kan paling bawah sendiri kan Pak. Maksudnya lingkarannya ya. Untuk 3 poin itu sebetulnya kewenangan apa sih Pak yang dibutuhkan untuk membuat peningkatan tax ratio? Karena kan Pak Jokowi targetnya 16%. Tax ratio. Jadi, pertanyaan Anda tax ratio jadi ya? Iya betul Pak. Jadi kewenangannya seperti apa sih Pak yang betul-betul dibutuhkan oleh tax administration ini untuk meningkatkan tax ratio itu? Yang kedua, kalau tadi anggarannya, sekarang untuk prosesnya untuk pengubahan 3 itu berapa lama sih Pak untuk melakukan birokrasi di DJP sendiri kalau diubah? Berapa lama? Iya. Emangnya gue dewa apa bisa menebak-nebak, tapi gini ya.
saya mau menggunakan empiris nih, Wik. Ya, Wik. Sama seperti terjadi dulu undang-undang pajak di kita itu kan masih warisan Belanda. Namanya Undang-Undang Pajak Perseroan, Undang-Undang Pajak Pendapatan, Undang-Undang Pajak Kekayaan, Pajak Penjualan, Undang-Undang Pajak Penjualan ada lagi. Itu sejak berdirinya Republik sampai dengan pemerintahan Orde Baru, ya. Kemudian sudah dirasa ketidakcocokannya ketika itu sekitar tahun Orde Baru tahun 67, mulai tahun 70-an ada engagementnya pemerintah kita dengan lembaga dunia yang namanya World Bank dan IMF. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya ceritanya terlalu lebar ya barangkali ya. Lembaga dunia yang namanya World Bank dan IMF itu waktu itu memberi komitmen kepada pemerintah kita, mereka mau membantu kita untuk membangun Indonesia yang ketika itu kan kondisinya miskin, negaranya miskin ya, nggak punya uang. Mau bantu, ada syarat, bukan syarat sebenarnya, ada 2 program yang harus diikuti, prescription istilah mereka. Program yang harus diikuti ada 2, yang pertama itu program structural adjustment. Maka sejak pemerintahan Orde Baru kita melakukan structural adjustment dengan cara apa? Meliberalisasi ekonomi. Kita masuk ke ekonomi pasar, yang dulu zamannya Bung Karno ekonomi katanya terpimpin, ya kan, dekat-dekat ke arah-arah yang sistemnya sosialistis, komunis, didorong untuk masuk ke market ekonomi. Structural adjustment itu Indonesia harus menyesuaikan diri di elemen-elemen economic playersnya supaya fit sama ekonomi dunia. Maka kita harus meliberalisasi bank, harus punya pasar modal, kemudian meliberalisasi yang namanya industri insurance, itu ya. Ada banyak hal yang dilakukan. Itu di proses structural adjustment-nya. Nah, kedua program prescription yang diikuti oleh pemerintah kita adalah program stabilization. Nah, program stabilization ini apa? Yang pertama menstabilkan kita punya exchange, nilai tukar rupiah terhadap dolar, external exchange. Ya. Kedua, menstabilkan internal itu tingkat inflasinya terjaga. Itu internal stabilization. Yang ketiga, revenue stabilization. Kenapa revenue stabilization itu jadi program? Karena harus bisa dijamin negara kita mampu bayar pinjaman program yang dulu istilahnya Pak Harto kan bantuan program, ingat nggak kalau baca? Udah nggak ada, belum ada kali. Jadi kalau baca koran zaman dulu tuh ada bantuan program gitu ya. Itu ada bantuan pembangunan, ada kayak gitu. Nah, ya, ini dari World Bank, dana World Bank untuk membuat anggaran kita cukup. Nah, belajar dari pikiran itu ya. Kemudian salah satu instrumen di revenue stabilization itu adalah mengubah undang-undang pajak dan mengubah administrasi pajaknya. Nah, ketika itulah dibentuk administrasi pajak yang baru di kantor operasional, dibentuk yang namanya kantor pelayanan dan kantor pemeriksaan. Sebenarnya kalau kita baca di urusan governance, ini pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Fungsi service sama fungsi assurance itu nggak boleh serumah, itu memang dipisah. Cuman framework gedenya kita masih koruptif waktu itu. Jadi kantor pemeriksaan pajaknya ketemu wajib pajak terima-terima duit, kantor pelayanan pajak juga sama ketemu wajib terima-terima duit. Sehingga muncul tekanan baru ketika kita krisis tahun 98. Krisis tahun 98 yang kemudian repercussionnya di 2002 kita harus modernisasi, itu prescriptionnya dari LOI, letter of intentnya pemerintah kita di tangan Pak Harto, di depannya Kemdesu itu, Kemdesu gini Pak Harto kan LOI. Nah, ketika kita ganti pemerintahan, kan Bu Mega mau exit dari IMF. IMF bilang kalau lu mau exit dari gue minta syarat ini, antara lain pajaknya diubah, di-reorganize lagi, jadilah organisasi yang sekarang ini. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara pada cara pikir sehat ya, yang govern tapi ya, kita bisa menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang spesifik. Sejarah korup loh ya, dana pinjaman untuk tujuan spesifik kalau kita mau mereorganize ini. Unfortunately harus dipahami satu hal,
bahwa ketika kita pakai dana pinjaman itu hanya mereka juga pinter, nggak mau rugi. Yang dia mau provide dengan itu hanya sifatnya services, expertnya, apanya, konsultannya. Hardware kan harus beli sendiri, pegawai kita juga harus kita bayar. Nah itu resiko, makanya dalam change managementnya harus dibahas. Menuju itu kita butuh duit berapa, perlu dihitung, perlu. Nah tadi pertanyaannya tax ratio kan lagi. Sebenarnya saya mohon maaf nih Widya, saya pikir balik ke pertanyaan tadi di sini bahwa tax ratio is not the issue of tax administration, dan jangan kira panacea. Ini panacea itu obat serba manjur. Panacea itu bukan genre. Panacea itu obat, kamu sakit apa aja minum itu sembuh. Nggak ada panacea. Jadi kalau kita bicara ini, kita baru bicara revenue administration sini. Bukan panacea dari problem ekonomi, bukan panacea dari tax revenue, tax ratio. Karena tax ratio itu kan sebenarnya outcome dari APB, dari GDP dan tax revenue. Tax revenue outcome dari berbagai elemen, saya sudah jelaskan tadi. Itu. Dengan demikian, misnomernya, misconceptionnya, mengira kalau organisasi ini diperbaiki, tax ratio selesai urusan. Bukan itu sebenarnya. Organisasi ini dibentuk untuk menjamin kemampuan pemerintah kita memperoleh sumber pendanaan APBN. Kenapa sumber pendanaan APBN harus dijamin? Supaya tujuan bernegara membangun masyarakat yang makmur sejahtera tercapai. Cara pandangnya itu bukan soal tax ratio. Tax ratio mau setinggi apapun, kalau masyarakat adil makmur sejahtera tidak tercapai, ya kan? Nothing, nggak ada maknanya. Inilah yang saya maksud, paham-paham yang kita tidak bisa bedakan antara satu political statement dengan suatu real answer to the real problem. Gitu. Kalau saya tadi ngomong tax administration, fokus areanya pada administrasi pengelolaan penerimaan negara pajak untuk kebutuhan APBN untuk kebutuhan fungsi pemerintahan untuk menjalankan tujuan bernegara, mencapai tujuan bernegara, mensejahterakan masyarakat. Jadi itu lebih penting sebenarnya daripada angka politis yang disebut tax ratio. Itu lebih penting. Buat apa tax ratio tinggi kalau masyarakat sengsara? Kan gitu. Jadi dua elemennya tuh, fiskal, penerimaan sama belanjanya. Belanjanya benar-benar memenuhi public needs. Ini lebih tinggi, menurut saya. Kasih. Oke, cukup teman-teman. Mbak Widya. Pak, kalau misalnya tidak dihubungkan dengan tax ratio, tapi untuk kemakmuran masyarakat sendiri, sebetulnya yang tadi Pak balik lagi, kewenangan apa sih Pak yang benar-benar dibutuhkan oleh pajak? Pajak itu nggak butuh kewenangan. Yang butuh kewenangan tuh negara. Negara butuh kewenangan untuk collect revenue dari masyarakatnya, supaya negara ini mampu membiayai fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah itu perlu dibiayai supaya tujuan bernegara tercapai, gitu loh cara pandangnya itu loh. Yang butuh duit ini bukan DJP, itu enggak. Yang butuh duit ini negara kita. DJP ini cuma instrumen. Bubarin DJP, ganti namanya jadi pesantren apa, boleh aja, nggak apa-apa gitu loh. Ini harus kita pahami bersama. Ini misparadigmnya gitu loh. Karena memang, sorry nih, di paradigm lama yang koruptif, kepentingan-kepentingan itu memang ada pada anasir-anasirnya DJP yang memanfaatkan posisi itu untuk memenuhi kepentingan sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sisi kepentingan negara, nggak gitu cara pandang. Nah akhirnya seolah-olah DJP ini satu makhluk, ya kan, yang lagi punya kepengenan nih gitu. Anak remaja lagi beger kan, maunya dandan ya, sebelum-sebelumnya wangi, gincu. Nggak gitu ini. The real problem of this country, we need money to undertake the government functions, to provide our society fairness, justice, and well-being. Itu gitu loh. Ini yang kita perlukan. Tapi ya, saya kemarin diledekin sama teman-teman di Kementerian Keuangan, Pak Wahyu,
Ini lagi rapat tentang ini organisasi nih, Pak. Kan tidak semua orang sofistikasinya seperti Pak Wahyu. Menurut gua sih ini nggak sofistikasi, ini normal. Cuman lo cara mikir lo tadi lewat jalan lain gitu aja saya bilang gitu. Ya kan masalahnya gini, kita ini sering downgrading our value gitu. Kalau mahasiswa ujian nggak nyontek, kita anggap ideal. Padahal harusnya nggak nyontek waktu ujian itu normal, kan gitu. Rajin belajar kita anggap ideal, rajin sholat kita anggap hebat. Ya enggak, rajin sholat itu normal, kan gitu loh. Jadi ketika kita berpikir normal, dianggap sofistikasi. Ini saya pikir hal yang saya senang banget ketemu para wartawan yang hari ini hadir nyantai gini. Ingat baik-baik, nih Anda punya peran hebat deh, bukan main deh. Please remember, Anda punya peran hebat sekali untuk kecerdasan bangsa ini. Karena tidak ada satupun instrumen yang serta-merta bisa menjaga usaha bangsa Merauke selain media. Apalagi sekarang sudah berkembang media elektronik. Nah, sosmed sih lain lagi, bisa jadi ya bisa enggak. Tapi media elektronik ya, bayangkan ya, ketika kami menganalisis tentang e-filing, kami sangat optimis tentang e-filing itu karena menurut penelitian penetrasi internet di Indonesia itu sudah 60% dari populasi. Wah, kalau 60% dari populasi sudah penetrated by internet, harusnya kalau kita gunakan internet bagus banget ya. Ternyata pada studi keduanya kita baru tahu bahwa yang 60% terekspos ke internet itu menggunakan gadget, bukan pakai komputer desk, bukan pakai laptop. Makanya Twitter, BBM udah bisa sampai kemana-mana, tapi menggunakan gadget untuk ngisi SPT ya belum lah gitu loh. Jadi mislead gitu. Nah, baca Detikcom tadi siapa? Detikcom, Mike ya. Baca Detikcom itu kan udah dari Sabang sampai Merauke, nggak usah punya komputer, gue punya Nokia juga bisa gitu kan gitu. Mau nge-tweet pakai Nokia juga bisa. Jadi beda antara internet penetration dengan utilization. Nah, media ini ternyata itulah yang sudah bisa penetrate sampai ke sana. Itu yang tadi saya bilang betapa hebatnya Anda sekalian di bisnis media. Saya kira dari saya cukup begitu ya. Iya. Tadi kan yang menentukan akhirnya pemilihan politik untuk presiden lah. Ya. Tapi menyambung juga Pak Palu tadi bilang media punya peran di situ. Nah, justru karena itu Pak, sebelum masuk diskursus di elit politik nanti itu, di sini kita bisa menawarkan sesuatu yang gitu ya, memicu atau diskusi lebih lanjut di ranah politik nanti. Nah, dari situ Pak Wahyu bisa memberikan usulan dari sisi akademis ya, dari sisi akademis yang demi efektivitas perubahan negara. Jadi apakah bentuknya itu badan sebaiknya, kalau tadi mengacu judulnya, apakah sebaiknya bentuknya badan, dan bentuknya itu selevel kementerian atau badan seperti BKPM seperti itu? Itu Pak. Pandangan pribadi, ya pandangan pribadi. Yang paling dekat dengan kita itu Anda bisa pelajari lembaga hasil dalam negeri, itu Malaysia punya. Itu paling dekat dengan kita. Tapi saya percaya satu hal, bahwa tidak ada yang bagus di negeri orang akan bagus juga di negeri kita. Sebagai referensi kita bisa. Karena pada akhirnya ketika baju yang bagus dipakai orang itu, waktu saya pakai saya adjust. Ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran saya. Model saya bisa niru, kan gitu ya. Lembaga hasil dalam negeri itu ada advisory board, baru lembaga hasil dipimpin oleh komisioner. Dan itu saya pernah ikut di satu kongres mereka. Itu seluruh direktur dari semua wilayah kumpul. Kebetulan saya diberi tugas untuk memberi presentation tentang transformasi. Pada waktu sesinya komisioner Dato' Syukur, dia bilang ini, melihat prestasi kita di tahun ini, maka saya boleh katakan, dia bilang bonus kita 3 kali salary tahun ini. Bisa dia lagi rapat itu pidato, bonus kita 3 kali salary, tepuk tangan. Mana bisa di Indonesia begitu kan gitu, contoh ya gitu ya. Jadi kita ngikutin strukturnya lembaga hasil mungkin oke, tapi ya tetap aja ada yang harus kita sesuaikan dengan keadaan kita gitu. Jadi bukan hanya soal struktur dan posisi, ya, bukan hanya soal struktur dan posisi. Ini yang kita bahas ini baru kan
untuk dia menjadi agile, dia butuh bukan diskresi sebenarnya, keluasan. Kalau diskresi kan seolah-olah itu otoritas, punya keluasan di 4 area ini, gitu ya. Nah, ternyata kalau mau punya keluasan di 4 area ini tidak bisa dalam bentuk unit eselon 1, ya kan? Kalau tidak unit eselon 1 berarti harus di luar. Di luar pun dia tidak bisa dalam status PGPS atau PNS, karena nanti balik lagi keterikatannya ke aturan yang ada itu. Oleh karena itu soal badan apa saya terserah, tapi harus paradigma dibentuk. Menurut saya ini namanya tax administration atau administrasi perpajakan. Jadi badan administrasi perpajakan lebih pas. Dengan baca nama badan administrasi perpajakan, paradigma yang terbentuk memikirnya ke arah situ. Tapi ini pandangan saya ya pribadi, jadi tidak mencerminkan pandangannya Direktur Jenderal Pajak tentang isu ini. Karena sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak entitas ini tidak boleh punya isu, tidak boleh punya case. Dia sebagai cikal bakal mungkin oke, ya. Ditanyai pengalamannya kalau ngelola gini gimana, mungkin oke. Tapi the initiative harus inisiatifnya negara kita, gitu loh. Malah Direktur Jenderal Pajak harus manut apapun yang diputuskan, gitu. Saya membicarakan ini kan saya melepaskan diri dari DJP ini. Saya kira gitu ya teman-teman semua ya, terima kasih banyak.